siapin uang receh teman-teman. Gue tuh tiap hari lewat sini, jadi uang receh gue tuh selalu habis ya. Sebenarnya kita bakal nih kamera 360 nya cukup lumayan bantu. Dah tuh, lumayan ngebantu banget kan. Oh, makasih Om. Say hi dulu bang. Ya, please. Abang-abang inilah yang bantuin gue. Jadi kadang gue ngasih, lebih sering gue ngasih sih. Tapi kadang kalaupun gue ngasih, abangnya juga tetap bantuin. Karena gue orang sini kan. Nih, ini lumayan cukup ngebantu pada saat kalian lewat. Jadi teman-teman, mobilnya kita bakal balikin. Ini adalah destinator ultimate yang premium. Kunci kita kantongin, nggak perlu pamer-pamer. Buat buka pintu cukup gini aja, langsung kebuka. Terus selama handphone kalian tadi Bluetooth-nya sudah nyala, kan udah nyala ya. Ini sudah nyala dan sudah pernah connect sebelumnya. Gue bakal pergi ke MMKSI. Kita tinggal taruh sini aja, injek rem, pencet engine start. Dia langsung otomatis nyala. Cuman karena baterai gue habis, tinggal 40%. Kalau nyala Android Auto terus itu akan habis. Kita colok di sini, connect ke sini. Udah gitu tadi kayak gue lupa tutup. Ini sudah nampil dengan panoramic sunroof kan. Tapi nggak apa-apa, biar vlognya tuh makin oke. Ini sengaja gue pakai ultra wide, jadi biar ini viewnya lebih enak. Jangan lupa pakai safety belt. Oke, sekarang udah di charge biar nggak habis baterainya. Ini nih jalan pulang masih udah yang ini disuruh lewat mana, tapi kayaknya gue bakal lewat Alam Sutra, jalan tol dalam kota. Kayak gue lewat situ aja. Nah. Oke, selamat menikmati vlognya. Oke, siapin uang receh teman-teman. Gue tuh tiap hari lewat sini, jadi uang receh gue tuh selalu habis ya. Sebenarnya kita bakal nih kamera 360 nya cukup lumayan bantu. Dah tuh, lumayan ngebantu banget kan. Oh, makasih Om. Say hi dulu bang. Ya, please. Abang-abang inilah yang bantuin gue. Jadi kadang gue ngasih, lebih sering gue ngasih sih. Tapi kadang kalaupun gue ngasih, abangnya juga tetap bantuin. Karena gue orang sini kan. Nih, ini lumayan cukup ngebantu pada saat kalian lewat gang sempit, mungkin bisa ngelihat lubang, atau kayak misalkan ada kucing, atau ada ayam gitu kelihatan, atau ada anak kecil. Ini lumayan cukup ngebantu banget. Nah, kalau di sini cuman kalian jangan lewat pada saat kayak lagi musim-musim bulan puasa Ramadan, karena orang banyak keluar masuk tuh, macet parah. Kita belok kanan, estimasi jam 4:07 kita nyampe sana. Nah, tuh. Sekaligus kita nanti bakal coba tes-tes. Ini di jalan yang aspal kayak gini, itu kalian bisa pakai mode tarmac. Cuman gue tidak rekomen. Kenapa? Karena di sini tuh banyak polisi tidur yang tidak diarsir atau tidak ada tandanya, tuh, ya kan? Hampir tandanya tuh hilang catnya. Jadi pihak Geraraya barangkali petugasnya siapapun warganya kalau nonton video ini tolong dikasih tahu sama pengembangnya, sama pengelolanya agar dikasih garis-garis itu biar teman-teman mau naik motor, mau naik mobil tuh nggak kaget. Tuh hampir nggak kelihatan kan nih. Ada lagi di sini banyak. Ini average BBM-nya gue reset dulu. Udah gue reset tuh. Kita pakai 3B, nanti kita jalan. Kira-kira konsumsinya dari sini ke Pulau Mas 1 banding berapa gitu ya. Karena kemarin pada saat gue di PIK 2 itu ketemu 1 banding 17,4. Polisi tidur, ini kalau misalkan di remnya agak tipis kayak gini, dilepasin. Lompat. Cuman gue udah biasa naik mobil ras itu kan agak keras banget nih. Ini masih ada empuknya dikit-dikit. Agak bonci sih di bagian baris kedua, ketiga, tapi nggak terlalu mengganggu kalau kata teman-teman kemarin yang naik. Kalau baris pertama sih sudah dipastikan menurut gue nyaman. Fitur yang gue suka apa di sini? Android Auto, Apple CarPlay-nya ini wireless. Cuman nggak tahu kenapa tadi pada saat kabel gue colok sini malah dia nggak bisa connect, malah otomatis langsung keputus gitu, nggak ngerti kenapa. AC-nya dia dual zone, jadi bisa diatur kiri kanan berbeda. Misalkan yang kiri paling high 31,5, yang paling kanan ini misalkan 26, itu bisa banget biar beda
hembusannya. Jangan lupa di sini teman-teman, kalau mau belok kiri belok kanan nyalain mesin, kenapa gerah raya tuh banyak banget ya case-case mobil tabrakan lah, motor ugal dan segala macem. Jadi hati-hati kalau kalian lihat gerah raya, banyak speed bump atau polisi tidur, nggak ada garis-garisnya. Dengerin suara speakernya, kita dengerin ya suara speakernya. Ini di jalan raya. Gue pakai noise cancelling ya. Oke, udah enggak. Kita tutup. Dengerin suara speakernya yang dahsyat itu. Teman-teman, gue agak terganggu gini. Speakernya oke, gue bilang. Speakernya oke deh, beneran. Kabinnya cukup kedap, tapi kalau misalnya dibanding sama X-Force, tentunya lebih kedap, lebih speakernya lebih jahut yang X-Force. Cuman, kenapa ini agak kurang, nggak sebagus X-Force? Kenapa? Karena sini dikasih panoramic sunroof. Dan sekaligus ini membuktikan bahwa kemarin X-Force itu kenapa nggak dikasih panoramic sunroof? Biar speaker Yamaha itu biar bekerja secara optimal. Tapi tetap mau dibikin sekedap apapun, tapi kalau kacanya kayak gini, maksudnya nggak ada panoramik ya pasti nggak sekedap X-Force gitu loh. Tapi ini kan memang kemauan dari teman-teman. Meskipun menurut gue ya sudah cukup oke. Tapi pada saat gue pencet volume kayak gini dan di mute, dia tuh langsung kan bisu nih. Tapi pada saat kita pencet volume lagi, dia kembali dari nol, nggak kembali ke settingan semula. Gitu sih, gue agak terganggu di sebelah sini. Nggak tahu apakah ada tombol mute bener nggak ya gitu. Sehingga pada saat kita mau nyetel lagu kan balik lagi plus lagi gitu agak kayak mager. Gue orangnya semager itu ya. Gitu sih, tapi overall speaker oke. Bahkan kemarin gue sempat ngobrol sama soundmasternya dari Yamaha, Mister siapa gue lupa, nanti gue taruh di layar. Menurut dia ini sudah disetting sedemikian rupa, jadi seolah-olah pada saat kita nyetel lagu dan segala macam itu kayak artisnya tuh di depan kita. Kayak gitu sih. Pada prinsipnya mobil ini menurut gue memenuhi ya kriteria mobil-mobil yang disukain sama konsumen di Indonesia. Saya nggak bilang mobil yang paling oke, paling gimana-gimana, tapi maksudnya beberapa mobil itu kadang-kadang ya mau dikasih fitur canggih, mau fitur apa dan segala macam, tapi kalau tidak memenuhi selera masyarakat Indonesia tuh akan kurang laku nggak sih kayak gitu loh. Jadi mobil ini memenuhi SUV, terus juga secara model gue akuin kalau Mitsubishi tuh eksterior tuh selalu gini ya, selalu gong gitu loh, wah gitu loh. Ini sesuai dengan mobil konsepnya dia, meskipun banyak yang nyinyir ngatain, wah ini mah X-Force digedein dan segala macam, tapi banyak juga yang ngatain ini kamar 4 lah, lampunya punya X-Force beda kok. Beda banget, nanti gua kasih lihat ya. Lampu depannya itu jelas beda banget, kalau belakang mungkin agak mirip, depan tuh beda banget. Terus kalau yang ngomongin mesinnya sama dengan X-Force beda. Ini mesin yang dipakai dalam mesin punya Eclipse. Mesin punya Eclipse, bukan Outlander ya. Kemarin gue sempat salah. Jadi pakai punya Eclipse turbo, ya kan, tenaganya sekitar 162, torsinya 250, di RPM cukup rendah 2500, sehingga ini di RPM rendah kayak gini, ini jalan pelan-pelan nih, jujur agak turbo lag-nya berasa. Jadi intinya mobil ini enak dipakai kenceng. Kalau pelan-pelan tuh agak berasa sih teman-teman. Meskipun nggak terlalu mengganggu ya. Tapi kalau dipakai kencang sih nyaman-nyaman aja. Kalau kalian merasa wah ini gue butuh yang responsif, kalian bisa pakai mode tarmaknya. Jadi beda-beda nih. Normal tuh dipakai buat apa? Buat berkendara sehari-hari, irit kayak gitu ya. Terus kalau wide itu dipakai kalau pas misalnya hujan deras dan segala macam, khawatir nyebut apa ya? Aquaplaning ya. Aquaplaning. Bener gak sih? Aquaplaning ya. Aquaplaning, menghindari aquaplaning itu lebih safety. Jadi itu dibikin khusus di Indonesia, setahu gue itu pertama kali diperkenalkan di X-Force. Terus ada lagi modenya yang gravel. Gravel itu jalan berbatu. Nah, yang tarmac itu pada saat dilewatin jalan aspal yang berliku-liku. Jalan di Indonesia kan kayak gitu ya, yang aspal. Jadi ibaratnya tuh kalian injek gas sedikit tuh langsung jambak gitu loh ya. Nah, kalau yang mat itu berlumpur.
ya rada-rada semi off-road loh. Dan kemarin pada saat dicoba di obstacle yang kayak selip gitu ya, justru pada saat di diem gitu, pada saat diem dia mobil akan diem, tapi diinjek gas dia baru nge-trigger dari roda yang selip itu tadi gitu. Traksinya itu unik gitu loh. Gimana ya jelasinnya? Nanti gue coba kasih lihat potongan-potongan videonya deh biar ada gambaran. Ini ya, mobil ini selalu oke buat, pokoknya gini, kalau kalian naik mobil ini kan dari luar kan gede ya, dalam tuh nyetirnya menurut gue fun gitu loh, fun to drive itu dapat. Jadi mungkin menurut gue kalau ditanya X-Force-nya kenapa agak kurang bang, kan model juga ganteng menurut gue karena mesinnya B aja, mungkin mesinnya nggak turbo. Mungkin kalau X-Force dikasih hybrid itu akan menjadi lain hal. Apakah dikasih hybrid, apakah dikasih turbo, itu akan jadi hal lain gitu loh. Kenapa sih indikasi membatas sampai segede gitu? Jujur gue mau nanya, kenapa ya orang Indonesia tuh sampai segitunya dijagain gitu loh. Bahkan putaran balik itu kadang dijagain. Kenapa? Banyak pengendara motor yang suka melawan arah. Nanti gua kasih lihat ya. Ini naik motor juga sama anak bayi, kagak pakai helm, bapaknya juga. Padahal kalau jatuh ini aspal loh bapak ibu. Gue juga suka naik motor, tapi kalau perjalanan jauh wajib deh gua bawa helm. Kalau deket-deket misalkan ke depan rumah kayak gitu ya gue jarang pakai jujur aja. Tapi kalau udah ke jalan raya ketemu mobil, usahakan pakai helm. Tuh setirnya juga enak, pegangannya enteng, lewatin jalan aspal rusak juga gas-gas aja. Ini padahal pakai mode normal loh, enteng. Remnya juga halus. Nih, gue mau kasih lihat ya, sampai putaran balik sini tuh ada yang jagain sama satpam nih, tuh sebelah sini nih. Karena banyak pemotor yang suka ngelawan arah nih tuh. Tuh lihat ya, tuh ada yang jagain, kasihan. Jalan aspal rusak, dia tuh stiff, nggak keras, nggak empuk. Nih, kalau udah hijau tinggal gas aja. Jadi fitur auto hold tuh menurut gua kepake banget buat kalian yang sering lewatin jalan-jalan macet gitu. Ini masih pakai mode tarmac. Oke. Gue mau nyalip, ini loh, gue mau nyalip cari J6 nya, belum pakai mode. Oh, jalanannya ramai kayak gini, gimana cara mau nyalip guys? Mode tarmac. Oke, masih pakai mode tarmac. Blind spotnya cukup ngebantu kita, blind spot kita yang tidak kelihatan di spion itu akan kebaca sama sensor tuh. Jadi dipakai buat belok-belok ini. Sambil aku mau kasih lihat ya, dia tuh punya fitur active yaw control teman-teman. Ini sebentar, active yaw controlnya di sebelah. Nih. Nih. Oh. Nih. Nah, ini active yaw controlnya. Coba. Wah, ini lagi banyak perbaikan jalan, guys. Nanti steeringnya tuh kelihatan di sini semua. Jadi beberapa fitur di sini ternyata memang bisa kepake buat kalian lihat gitu loh, dia lagi aktif ya, kontrolnya lagi aktif apa enggak dan segala macam gitu. Nanti pada saat berbelok kenceng mungkin. Mode tarmacnya, lewatin speed trap yang banyak. Wow. Terlalu rame ya, tidak banyak bisa dimainkan ini. Handphone taruh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ya tuh, kelihatan kan? Teman-teman lihat sendiri.
Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu AKYC-nya tuh beneran berfungsi nggak sih, itu kelihatan dari situ. Ini nggak bohong nih, ini real nih. Kemarin pernah ngobrol sama Om Rifat Sungkar, memang ini apa namanya ya, penampilan dari si pekerja dari ECO-nya tuh akan muncul di sini semua. Kayak gitu teman-teman. Sekarang di jalan tol yang super berisik, dengerin ya. Buka dua kaca, tutup kaca, dengerin musik. Kalau mau di mute tinggal pencet gini aja. Cuman sayangnya pada saat gue mau dengerin musik lagi, gue balikin lagi dia kembali dari nol guys. Ini yang bikin gue nggak nyaman. Itu DC sebenarnya yang tadi gue dijadiin catatan sih. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Semua mobil itu pasti ada kelemahan dan kelebihan. Mobil ini yang gue suka pertama desain dulu nih. Desainnya oke, bikin orang patah leher. Beneran. Kayak tetangga gue nyuci mobil orang banyak liatin. Buat foto juga Instagramable. Ada panoramic sunroof. Ini sudah wireless. Sayangnya tidak ada wireless charger. Dimana sebenarnya wireless charger itu penting nggak penting. Cuman kadang kalau kita nggak bawa kabel, tinggal taruh doang dia ngecharge. Kemarin ada, gara-gara gue posting, bikin konten, lagi nyetir, terus ada Android Auto, Maps kayak gini, dibilang, ya elah, dalam kota aja pakai Maps, guys, kalian senorak itu, atau gue yang norak ya? Jadi pakai Android Auto atau Maps kayak gini, sebenarnya tuh tujuan gue adalah buat gue kira-kira tahu nyampe ke lokasi tujuan jam berapa dan segala macam nih. Estimasi kan jam 4 lewat 18 kan, sekitar 53 menit lagi, jangan jarak sekitar 35 kilo. Jadi pada saat gue janjian sama orang itu juga pas gitu loh. Mas, gue estimasi di map sekitar jam 4.17 ya. Enak, kalian nggak bohong. Jangan kalian bilang 5 menit lagi atau lagi di jalan padahal kalian masih di kamar mandi baru ganti baju. Jangan ya kayak gitu ya. Pakai maps gini aja. Tujuannya gitu. Sekaligus ini buat reminder buat kita, oh nih lewat jalur yang mana ya, yang lurus, lewat tol dan segala macam. Gitu loh sebenarnya tujuannya pakai maps tuh, ada tujuannya. Kalian ngerti kan bedanya cruise control biasa sama adaptif? Jadi kalau adaptif itu, kalau kalian sudah atur misalkan 70 km per jam, di depan ada mobil yang kecepatannya lebih kecil daripada kalian, dan kalian terlalu dekat sama dia, sesuai jarak, dia akan pelan sendiri. Ngejaga jarak. Jaga jaraknya berapa ya? Coba sebentar ya. Ini kan kondisi 3 bar ya. Bentar, aku lihat dulu. Ini 1 bar. Oke, 3 bar. 3 bar ini sama mobil depan kurang lebih, coba gue hitung sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hitung. Jaraknya kalau 3 bar itu sama mobil depan, gue coba hitung kira-kira, wait a minute. Kecepatan 62. Coba hitung. 0, 1, 2, 3. Oke. Jadi kurang lebih 3 itu, anggap aja 3 detik ya. 3 detik sama mobil depan. Tergantung kecepatan kalian dong. Tergantung kecepatan teman-teman. Bener nggak? 3 itu 3 detik, 2 detik, 1 detik. Kayak gitu aja kali ya. Jadi berdasarkan kecepatan teman-teman, bukan berdasarkan jarak berapa meter sih, kayaknya gitu. Wih, seru loh. Blind spotnya nyala. Wah, lapang banget. Terima kasih ya Mitsubishi sudah kasih pinjam mobilnya. Saya seneng banget misalnya suatu saat kalau dikasih kesempatan untuk pinjam mobilnya buat ngetes jarak jauh, misalkan ke Dieng, tes tanjakan Sikarim gitu misalkan. Next aja ya. Fitur yang gue suka dari Destinator ini, ya buat gue yang suka ngevlog, nih ada panoramic sunroof yang bisa dibuka. Jadi ngebikin teman-teman bisa lihat sendiri, cahayanya jadi lebih terang kan. Sekali sentuh dia langsung kebuka semua. Memang dia belum ada kayak voice command dan apa segala macem. Tapi kalau misalnya gue mulai dekin, lo males banget sih tinggal gerakin tangan, lumpuh lo.
Kalau misalkan ada yang komen, nggak bisa pakai voice comment mas. Ya belum ada memang, ya udahlah, nggak ada nggak apa-apa. Tapi yang penting sudah elektrik, tinggal pencet gini aja. Ini nggak boleh muter guys. Ini tidak boleh muter, gue harus sono. Ini tuh ada larangan loh, tapi orang kok pada Badung ya. Ini sebenarnya ini loh, yang lampu merah ke arah Cempaka Putih ke arah Pulau Gadung ini nggak boleh muter sini, muternya di ujung sono sebenarnya. Ini kepake banget menurut gue. Jadi cahayanya juga jadi lebih bagus, lebih terang. Tes. Ini pas putar balik, cukup sekali putaran. Tuh. Cukup sekali putaran bisa kok. Guys, baterainya tinggal 4%. Gue mau ngasih lihat konsumsi BBM-nya ketemu 1:15 dengan trip A-nya itu, wait a minute, gue lupa nih sebelah mana ya. Tadi pakai trip B 51,9 km ketemu 1:15. Menurut gue sih sudah cukup irit sih untuk pemakaian dalam kota. Tadi gue pakai mode normal, pakai mode tarmac, itu udah irit banget. Setuju nggak kalian? Video sampai di sini dulu. Next, kalau pengen dibuat video apa tinggal komen juga. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram gue juga. Bye bye.